Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Cekcok antar pelajar di SMA Negeri 1 Yalimo berujung pembakaran rumah, kios, dan asrama Polres. Tiga pria mabuk rusak pom bensin mini di Merauke, polisi imbau segera menyerahkan diri. Delapan hari terjebak di tambang bawah tanah, 7 karyawan PT Freeport belum diketahui nasibnya. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Elelim membakar sejumlah kios, rumah, serta merembet ke asrama Polres Kabupaten Yalimo. Pembakaran ini dipicu cekcok antar pelajar SMA Negeri di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan di kelas mereka. Kericuhan makin tak terbendung setelah massa ikut bergabung bersama pelajar. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, insiden bermula dari perkelahian 2 siswa yang duduk satu meja. Bentrok kecil ini kemudian meluas hingga lingkungan sekolah dan memicu aksi anarkis dari massa. Awal mula yang sementara kita dapat informasi, jadi ada perselisihan antara 2 siswa yang duduk satu meja sehingga menimbulkan permasalahan dengan teman-teman di kelasnya dan terjadi keributan yang meluas dengan aksi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang beredar itu katanya ada rasis, mungkin penjelasan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintahan yang ada sedang menanggulangi dan mencegah kerusuhan meluas. Yang dibakar ada berapa banyak? Sementara kita masih inventarisir, nanti data-data segera kesempatan pertama disampaikan dari Polres Yalimo. Ya, salah satu personel dari Polres Yalimo mengalami luka kena anak panah di kepala. Kondisinya seperti apa? Sementara sedang dirawat di rumah sakit Yalimo. Aparat yang berusaha mengendalikan situasi justru diserang oleh massa. Satu anggota Polres terluka akibat terkena anak panah di kepala dan kini dirawat di rumah sakit. Untuk meredam kerusuhan, 1 peleton Brimob dari Wamena telah diterjunkan ke lokasi, sementara pasukan tambahan masih dalam perjalanan. Aparat keamanan bersama pemerintah daerah saat ini fokus menenangkan situasi agar kerusuhan tidak meluas. Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang belum jelas, termasuk dugaan tindakan rasisme yang masih dalam penyelidikan. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. 3 orang tak dikenal yang diduga dalam kondisi mabuk minuman keras merusak dispenser milik pom mini di Jalan Nowari, Kabupaten Merauke pada hari Senin. Ketiga pelaku tanpa alasan yang jelas memukul kaca pom mini dengan tangan hingga pecah. Pemilik pom mini Salmah sempat keluar dan mencoba menangkap para pelaku, namun gagal karena mereka langsung melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Dia sendiri? Bertiga. Terus tadi dia langsung memang kasih rusak atau gimana? Langsung tinggi saja. Oh, dia tidak minta bensin ke apa tidak? Tidak, Om. Jalan kaki ya? Iya. 3 orang itu. Iya. Hingga hari Selasa, polisi masih mencari pelaku. Polisi meminta pelaku menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ke-8, 7 karyawan PT Freeport masih terjebak di tambang bawah tanah akibat longsor. PT Freeport Indonesia masih terus berupaya mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi tidak mudah karena harus mengangkat lumpur seberat 600.000 ton yang menutupi terowongan. Menurut PT Freeport, kejadian ini luar biasa dan membutuhkan kesabaran ekstra.
Sementara kondisi 7 karyawan yang terjebak belum diketahui karena PT Freeport kesulitan berkomunikasi dengan korban. Kamera pengintai atau CCTV juga tidak berfungsi karena tertutup longsoran lumpur. Jadi kendalanya yaitu di dalam itu ada kayak 5 level ya, 5 tingkatan spiral itu. Nah, posisinya 7 korban ini di area servis informasinya. Antara level 3 lah. Daerah servis, dan itu memang masih berupaya mengeluarkan lumpur dari tim. Nah, lumpur informasinya lumpur yang berada di dalam terowongan tersebut itu ada sekitar 600.000 ton. Nah, jadi ini force major lah ya, force major, kejadian luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi pada saat tim sudah bisa masuk, ternyata lumpurnya gerak lagi. Jadi lumpur ini belum stabil. Jadi untuk 7 karyawan ini sementara masih belum berhasil dievakuasi. Longsor di tambang bawah tanah terjadi hari Senin malam pekan lalu akibat hujan deras. 7 pekerja tambang yang sedang bekerja terjebak dan tidak bisa keluar dari tambang bawah tanah. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengimbau para nelayan di wilayah Merauke untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Nelayan diharapkan memantau kondisi cuaca secara rutin dan menunda atau bahkan tidak melakukan aktivitas di laut karena kondisi dinilai berbahaya. Untuk pelaku transportasi di laut, khususnya untuk perahu-perahu nelayan yang jenisnya kecil ya, seperti speedboat juga harus mewaspadai akan adanya potensi angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Karena memang angin kencang yang biasa terjadi itu datangnya secara tiba-tiba. Peringatan ini disampaikan mengingat potensi cuaca ekstrim yang dapat mengancam keselamatan para nelayan di perairan Merauke. Ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter sehingga belum aman untuk nelayan dengan perahu kecil. Nelayan diimbau terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG di media sosial. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah melalui Menko Perekonomian kembali memberikan kebijakan keringanan bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, kafe, dan usaha sejenis, dengan memberlakukan penghapusan pajak selama 3 bulan. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para pekerja di Merauke. Basri, salah seorang pekerja di kafe, senang dengan keputusan pemerintah itu. Saya mewakili beberapa teman pekerja mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan adanya pemotongan pajak. Penghapusan pajak Iya. Yang dilakukan oleh pemerintah selama 3 bulan ke depan. Namun kami harapkan kalau bisa itu berjalan selama 1 tahun. Karena keadaan ekonomi sekarang agak susah. Jadi kami sebagai pekerja terdampak benar dengan adanya pemotongan pajak tersebut. Sementara itu, Made, pekerja hotel di Merauke, berharap kebijakan ini dapat diperpanjang hingga 1 tahun, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang masih sangat tidak menentu. Ya sebenarnya sih ini berita bagus buat kita di industri pariwisata ya Pak ya. Jadi harapannya sih semoga cuma tidak 3 bulan saja, semoga bisa berkelanjutan karena pajak ini memang termasuk yang cukup tinggi sih saat ini. Menyulitkan Pak ya. Kalau kondisi ekonomi juga kan memang tidak memungkinkan Pak ya seperti sekarang ini Pak ya. Nah itu Pak, apalagi ya, kan sudah kita lihat sendiri dampaknya ya. Kita tahu karena semua berdampak ekonomi ya, ada demo segala macam. Iya. Itu sudah tidak indikasi Pak. Jadi ya peran pemerintah ini memang sangat diharapkan dalam meringankan pajak ini. Kebijakan penghapusan pajak ini diharapkan mampu memberikan stimulus bagi sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terdampak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.